Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Milanisti Amoli, NIM 2374 20 10 21 dari kelas A1 reguler 2023 Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS video tentang hukum pidana yang akan saya mengambil contoh kasus tentang pemerkosaan. Pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional, dan psikologi terhadap korbannya. Pemerkosaan ini jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang yang bersifat non-seksual atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, tunagarita, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujuinya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan istilah pemerkosaan, terkadang juga digunakan bergantian dengan istilah kekerasan seksual. Tingkat pelapor, penuntutan, dan penghukuman atas pemerkosaan bervariasi di antara berbagai yurisdiksi. Pemerkosaan juga diakui sebagai unsur kejahatan genosida bila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian dari suatu kelompok etnis yang menjadi sasaran. Orang yang telah diperkosa dapat mengalami trauma dan gangguan mental atau pasca trauma. Cedera serius dapat terjadi bersamaan dengan risiko kehamilan atau infeksi peneluran seksual atau kayak penyakit HIV. Seseorang yang mengalami pemerkosaan mungkin akan menghadapi kekerasan atau ancaman dari pemerkosa atau pelaku, dan terkadang juga dari keluarga atau kerabat korban. Hingga 2012, Biro Investigasi Federasi atau FBI menganggap pemerkosaan sebagai kejahatan yang semata-mata dilakukan oleh pria terhadap wanita. Pada tahun 2012, mereka dari kekuasaan fisik duniawi mereka mengubah definisi dari kekuasaan fisik duniawi seorang wanita yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan keinginannya, menjadikannya menjadi penetrasi tidak peduli seberapa kecil vagina atau anus dengan bagian tubuh atau objek apapun, atau penetrasi oral oleh organ seks dari orang lain tanpa persetujuan korban. Definisi sebelumnya yang tetap dan tidak berubah sejak 1927 dianggap usang dan sempit. Definisi yang diperbarui mencangkup pengenalan jenis kelamin korban dan pelaku, dan bahwa pemerkosaan dengan suatu objek bisa sama traumatisnya dengan pemerkosa penis atau vagina. FBI lebih lanjut menjelaskan contoh ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakmampuan mental atau fisik. FBI juga mengakui bahwa seorang korban dapat dilumpuhkan oleh obat-obatan dan alkohol dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sah atau kayak dibius. Definisi tersebut tidak mengubah undang-undang pidana federal atau negara bagian atau berdampak pada
pembebanan atau penuntutan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal. Namun hal tersebut berarti pemerkosaan akan lebih akurat ketika dijelaskan secara nasional. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seseorang dalam keadaan atau lingkungan yang koersif. Dalam kasus lain, istilah pemerkosaan telah dihapus dari penggunaan hukum demi memasukkan istilah kekerasan seksual atau perilaku kriminal pidana seksual. Korban pemerkosaan atau kekerasan seksual berasal dari berbagai gender, usia, orientasi seksual, etnis, lokal, geografi, budaya, dan derajat gangguan atau difabilitas. Insiden pemerkosaan diklarifikasikan ke dalam sejumlah kategori dan mereka dapat menggambarkan hubungan pelaku bagi korban dan konteks kekerasan seksual. Tindak pidana terhadap pemerkosa dapat ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada pasal 285 Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang mana unsurnya seperti barang siapa yang melakukan pemaksaan dengan ancaman atau kekerasan atau melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Ada juga di pasal 477, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lambat 12 bulan atau sekitaran 1 tahun. Contoh kasus-kasus pemerkosaan yang pertama, pencabulan siswa SMP yang berumur 14 tahun oleh kakeknya sendiri yang berumur 55 tahun. Wow, sangat-sangat mengagetkan. Yang kedua juga pemerkosaan dari gadis yang dilakukan oleh paman, ayah, dan kakeknya secara 5 hari berturut-turut. Sangat-sangat tidak memungkinkan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di contoh kasus hukum pidana pemerkosaan. Baik dan kurangnya atau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.